terima kasih juga sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Pada hari ini Pak Gunawan kita akan melakukan kegiatan coaching percakapan praobservasi kegiatan supervisi akademik. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol lah Pak selama 10-15 menit untuk kegiatan kita pada hari ini. Tentunya kita untuk menentukan tujuan kegiatan kita hari ini, yaitu menentukan tujuan pembelajarannya apa nantinya, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Gunawan, dan strategi-strategi yang Pak Gunawan siapkan. Nah, tentunya harapannya apa nih Pak untuk kegiatan percakapan praobservasi pada siang hari? Yang saya harapkan tentunya bisa mengenali potensi peserta didik, kemudian bisa mengemas pembelajaran dengan menarik yang bisa meningkatkan potensi motivasi peserta didik dalam pembelajaran, dengan harapan tentunya tercapainya tujuan pembelajaran yang akan nanti diobservasi. Oke, untuk tercapainya tujuan pembelajaran, nah tujuan pembelajarannya sendiri apa Pak besok ini? Iya, dalam pembelajaran yang akan datang besok itu tujuan pembelajarannya peserta didik itu mampu menganalisis berbagai permasalahan baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat yang berkaitan dengan materi pembelajaran, pengingkaran atau pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Oke Pak Gunawan, dari tujuan pembelajaran yang Pak Gunawan sampaikan, tentunya ada area pengembangan nantinya, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Gunawan sendiri, kira-kira apa saja? Ada 4 area pengembangan yang akan saya kembangkan, Bunda. Yang pertama berkaitan dengan karakteristik peserta didik, kemudian sikap peserta didik berpikir kritis utamanya, yang ketiga komunikasi peserta didik, dan yang terakhir penilaian atau evaluasi. Oke, berarti di sini ada 4 area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, masuk di area pengembangan yang pertama, jenengan sampaikan tadi akan mengembangkan karakter peserta didik atau mengenal karakter peserta didik. Bagaimana nih nantinya jenengan mengenal karakter peserta didik tersebut? Ya, karakteristik peserta didik bisa kita kenali dari 3 ranah. Yang pertama gaya belajar, kemudian yang kedua terkait minat siswa dalam belajar, dan yang ketiga kesiapan siswa dalam belajar. Nah, 3 ini tentunya ranahnya masing-masing. Yang pertama tadi sikap dulu. Sikap itu berkaitan dengan bagaimana kesiapan siswa untuk menerima pembelajaran. Nah, dengan cara saya mengembangkan penilaian diagnostik atau penilaian di awal untuk melihat karakteristik peserta didik. Kemudian terkait minat, tentunya minat siswa itu bermacam-macam ya Bunda. Ada yang minat video, melihat mendengarkan audio, atau mungkin melihat gambar-gambar, visual dan sebagainya. Itu nanti saya juga kembangkan terkait karakteristik. Dan yang berikutnya terkait gaya belajar. Ini gaya belajar juga bermacam-macam peserta didik, baik dari kontennya, produknya, maupun dari segi proses gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya itu audio, seperti tadi minatnya di audio, tentunya gaya belajarnya mengikuti minatnya audio visual, tentunya juga melalui video-video mereka lebih nyaman dalam belajar, gayanya seperti itu memang. Lah, dari situ tentunya akan muncul gaya belajar, atau saya mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang sekarang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, saya juga mencoba mengembangkan ke ranah itu, begitu Bunda. Oke, berarti di situ jenengan akan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak. Oke. Selanjutnya nih, untuk area pengembangan Pak Gunawan tadi sampaikan juga ingin mengembangkan sikap berpikir kritis ya Pak di peserta didik yang nah nanti yang akan dikembangkan itu yang seperti apa sikap kritisnya? Nah, tentunya di kurikulum Merdeka ini salah satu fokusnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya itu bernalar atau berpikir kritis. Nah,
kewajiban kita juga dalam pembelajaran harus mengembangkan paling tidak dalam satu pertemuan itu satu profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Nah, saya dalam materi ini dalam pertemuan besok akan mengembangkan bernalar kritis, karena kebetulan yang diangkat atau materinya itu terkait pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban itu nanti melalui menganalisis berbagai permasalahan peserta didik ya, kemudian juga menganalisis dan mencari solusinya. Nah, itu kan nanti akan mengembangkan cara peserta didik dalam bernalar atau berpikir kritis. Berarti melalui analisis kegiatan Ya, menganalisis ya, Pak. ya. Yang selanjutnya Pak Gunawan, nah, jenengan juga ingin mengembangkan adanya komunikasi dengan peserta didik. Nanti komunikasi apa yang ingin jenengan jalin di sana? Ya, komunikasi ini tentunya hal yang sangat penting juga, mungkin juga hal yang utama dalam pembelajaran dan harus juga dikembangkan. Nah, yang saya kembangkan di pertemuan yang akan datang itu tentunya komunikasi antar peserta didik sendiri, masing-masing dari mereka saling berkomunikasi, dan juga komunikasi antar saya selaku guru dan peserta didik. Tentunya komunikasi yang berjalan dua arah gitu, timbal balik, tidak hanya saya menyampaikan kemudian peserta didik hanya diam saja, tapi nanti akan dikembangkan bagaimana peserta didik aktif bertanya juga melalui kegiatan diskusi ataupun tanya jawab. Oke, gitu. Berarti ada kegiatan diskusi antar siswa dan tanya jawab seperti itu ya. Nah, yang terakhir dari area pengembangan yang hendak dicapai itu jenengan ingin mengembangkan penilaian dan evaluasi. Nantinya bagaimana untuk pengembangan pada bagian ini, Pak? Ya, penilaian sebagaimana dalam ketentuan kurikulum tentunya ada 3 ranah ya Bu Nanda, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini juga semuanya diharapkan bisa dikembangkan nanti di dalam pembelajaran. Misalkan di dalam penilaian sikap, nanti saya mengembangkan observasi, saya mengobservasi sikap peserta didik dari mulai awal pembelajaran, bagaimana mereka berdoa, kemudian bagaimana mereka bergaul dengan teman-temannya, bagaimana berkomunikasi yang baik, dan tentunya sikap tadi bernalar kritisnya juga nanti kita lihat dalam mereka menganalisis permasalahan-permasalahan. Kemudian dari pengetahuan nanti saya sudah siapkan media pembelajaran di mana di situ ada materi, ada kuis, kemudian ada video pembelajaran sebagainya. Dari situ bisa terlihat pengetahuan peserta didik melalui kuis, utamanya nanti ada kuis atau penilaian. Dan dari keterampilan pemecahan masalah dan keterampilan menganalisis juga nanti dalam kegiatan diskusi maupun kegiatan mempresentasikan akan nampak di situ. Oke, berarti untuk penilaian dan evaluasi sesuai dengan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, serta penilaian keterampilan seperti itu. Nah, tentunya juga Pak Gunawan di sini sudah melakukan ya atau sudah mempersiapkan strategi-strateginya. Kira-kira apa saja Pak strategi yang sudah jenengan siapkan untuk kegiatan besok ini Supervisi Akademik? Ya, tentunya strategi yang perlu saya siapkan dan insya Allah sudah saya siapkan itu menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, kemudian medianya, media pembelajaran, modulnya, kemudian metode yang akan digunakan. Nanti saya merancang itu diskusi kelompok dan presentasi, kemudian tanya jawab. Selain itu juga mempersiapkan mungkin lembar kerja peserta didiknya, kemudian kuis dan lain sebagainya. Itu insya Allah sudah saya siapkan, itu salah satu strategi saya. Oke, itu adalah strategi yang sudah jenengan persiapkan untuk kegiatan supervisi akademik. Nah, kira-kira sekarang untuk sasarannya Pak, kita akan berbicara sasaran kegiatan supervisi akademiknya nanti di kelas apa Pak? Besok di kelas 10 TKJ 2 benar. TKJ 1. Oh, 10 TKJ 1. Nanti kita akan melakukan kegiatan ini pada pukul berapa? Jam ketiga. Jam ketiga. Ya, berarti jam 8.45 sampai jam 9.30. Kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada jam ketiga mata pelajaran PPKN ya Pak? Pendidikan Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila jam 8.45 sampai jam 9.30. Ada berarti berapa CP nanti Pak? 2 jam pelajaran. Oke, 2 jam pelajaran.
terima kasih Pak Ginawan. Nah, yang terakhir nih Pak, nanti saya mohon izin kepada Pak Ginawan pada saat pelaksanaan observasi nantinya saya di sana akan mencatat semua kegiatan pembelajaran di saat jam tersebut. Paling seperti itu ya Pak Ginawan. Oke, Terima siap. kasih sekali hari ini sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan percakapan praobservasi kegiatan supervisi akademik. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ginawan, Bu Adi Winati selaku pengajar praktik. Bu Adi, Nun Sewu, saya dan Pak Ginawan akan hari ini akan bercakap-cakap untuk melakukan percakapan coaching pasca observasi. Nah, hari ini saya akan akan sharing dengan Pak Ginawan di percakapan pasca observasi kali ini untuk kegiatan observasi supervisi akademik yang sudah saya lakukan di kelas Pak Ginawan. Nah, di Pak Ginawan, Nun Sewu, Nah, Pak Ginawan, kira-kira nih kemarin kita sudah melakukan observasi ya. Saya mengobservasi ikut dalam kegiatan pembelajaran Pak Ginawan kurang lebih 2 JP ya Pak. Iya. Oke. Nah, untuk itu apa nih harapan Pak Ginawan pada percakapan coaching pasca observasi pada pagi hari ini? Napa Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Adi, Bu Nanda, utamanya yang sudah memfasilitasi saya untuk kegiatan observasi akademik. Kemarin ini sudah melakukan kegiatan observasi di pembelajaran saya, dan hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka lagi untuk sharing-sharing. Tentunya saya berharap Bu Nanda dengan kegiatan hari ini yang kita lakukan itu saya bisa melakukan refleksi pembelajaran. Nah, dengan refleksi pembelajaran itu saya bisa mengetahui kelemahan saya dan kelebihan saya ketika melakukan pembelajaran nanti. Sharing-sharing tentang itu harapannya bisa muncul kelebihan dan kekurangan saya. Oke, di sini berarti ada harapan Pak Ginawan mengetahui kelemahannya apa, kelebihannya apa, seperti itu ya Pak. Iya, betul. Nah, kalau dari Pak Ginawan sendiri nih Pak, kemarin kan sudah ketika melakukan kegiatan pembelajaran, menurut Pak Ginawan sendiri apa nih yang sudah jenengan merasa baik atau apa yang sudah dilakukan oleh jenengan kemarin? Ya, kemarin berdasarkan pembelajaran yang Bu Nanda lakukan observasi pada saya merasa sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran, tentunya rencana pembelajaran yang saya rumuskan dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Hal yang sudah saya lakukan berdasarkan rencana itu, saya sudah memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harapannya peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi jenengan sudah merasa bisa nih melakukan atau tujuan pembelajarannya itu terlaksana ya Pak di sini ya Pak. Nah, dengan siswa-siswa juga dengan sudah melakukan kegiatan urut sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah jenengan siapkan kemarin. Nah, tentunya di sini peserta didik itu paham ya Pak. Nah, menurut Pak Ginawan indikator apa nih yang membuat peserta didik kemarin itu merasa sudah paham di pelajaran yang Pak Ginawan? Ya, dengan proses pembelajaran kemarin tentunya saya bisa menilai peserta didik tercapaian dalam proses pembelajaran. Saya lakukan dengan cara observasi dan melakukan penilaian. Nah, dari hasil observasi itu peserta didik sudah menunjukkan kemampuannya untuk berpikir kritis karena mereka mampu menemukan permasalahan-permasalahan sesuai dengan topik pembelajaran, sehingga setelah menemukan permasalahan bisa mengkomunikasikan dengan
kemarin dengan cara berdiskusi. Setelah permasalahan ditemukan juga mereka bisa menemukan solusinya. Nah, saya bisa memfasilitasi mereka untuk mempresentasikan juga hasilnya. Nah, dari kegiatan itu saya melihat peserta didik sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Di samping itu juga penilaian pengetahuan, nampak di situ indikatornya bahwa pengetahuan peserta didik secara umum dalam satu kelas yang kemarin kita observasi itu, yang kemarin observasi itu sudah di atas batas tuntas semuanya, walaupun ada sebagian yang perlu ada penguatan gitu. Luar biasa ya Pak. Memang sesuai dengan kegiatan observasi kemarin itu saya sudah melihat juga di sana ada siswa aktif berkelompok, kemudian juga aktif mengikuti kegiatan presentasi, dan dari kegiatan diskusi itu menumbuhkan siswa saling antusias ketika presentasi, tanya jawab itu terjalin sesuai dengan apa yang Pak Ginawan tadi sampaikan nih Pak. Nah, terutama Pak Ginawan pasti menyimpulkan nih, apa sih yang didapat dari Pak Ginawan dalam kegiatan pembelajaran